Oke teman-teman, hari ini puasa kedua, di puasa episode kedua. Hari ini gue nggak apa-ngapain, tapi kayak gue pengen ngebahas sesuatu tentang hubungan cewek sama cowok. Ini pasti unik-unik, dan gue akan ngasih komentar tentang itu. Dengerin baik-baik ya komentar gue gimana. Gue belum pernah baca ini gue udah nyari artikelnya, udah dapet ada 5 fakta tentang hubungan pria dan wanita. Kita baca yang pertama. Yang pertama, berpikir terbalik. Dalam sebuah studi disebutkan bahwa orang-orang yang belum memiliki pasangan sering berpikir betapa bahagianya mereka yang terikat dalam suatu hubungan. Sementara itu, orang-orang yang tengah menjalin hubungan kasih justru merasa orang yang sendiri menjalani hidup dengan menyenangkan. Oke, gue ngerti maksudnya. Jadi kalau misalnya kita jomblo, ngeliat orang yang berpacaran, berpasangan, itu merasa bahagia. Tapi kalau kita yang berpasangan, ngeliat yang jomblo, itu bahagia. Itu wajar menurut gue. Kayak gue, tapi enggak sih, kalau gue, ini gue pribadi ya, gue ngasih komentar tentang gue pribadi. Menurut gue, kalau gue dulu, by experience gue, waktu gue gak punya pasangan, gak punya kekasih, gue jomblo nih, gue nggak mikirin gue mau sama siapa. Gue nggak pusing gue pengen bahagia sama orang. Kayak ngeliat orang pacaran yang gue bahagia juga. Maksudnya kayak orang-orang tuh ngelihat ngelihat orang yang berpasangan tuh bahagia, tapi dia iri. Kalau gue ngeliat orang yang pacaran depan gue atau samping gue atau di lingkungan lain, gue ngeliat mereka bahagia berdua, gue bukan iri, tapi gue kayak ih seneng ya, gue ngeliatnya kayak gue ikut bahagia karena mereka bahagia. Kalau gue pribadi, ya kan. Nah itu kalau gue jomblo. Dan posisi kedua sekarang, kalau gue lagi punya pasangan, terus gue ngeliat orangnya sendiri itu menyenangkan ya. Menurut gue, ini gue lagi ya. Menurut gue, kalau ada orang kayak gitu berarti ada yang nggak beres sama hubungannya atau sama pasangannya. Berarti ada hal yang bisa, yang biasa dia lakuin, yang biasa dan bisa dia lakuin, tapi ketika ada pasangan itu malah jadi terlarang. Oke kalau kegiatan itu apa ya, negatif lah, nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya kegiatannya yang dia suka, hobi dia yang sebelumnya dia bisa lakuin sendiri, terus tiba-tiba dilarang karena ada pasangan, cabut, ganti cewek, ganti cowok yang lain. Oke, itu fakta pertama dan komentar pertama tentang gue. Yang kedua, pria lebih takut berkomitmen. Wow. Setidaknya 35% laki-laki yang berada dalam sebuah hubungan sering berubah pikiran. Mereka kadang mencoba melarikan diri saat jalanan kasih dengan perempuan berada di tahap yang semakin serius karena takut dengan komitmen. Ya itu artinya emang cowoknya belum siap aja. Jadi dia wanita-wanita yang sekiranya ada ciri-ciri pacar kalian kayak gitu, kayak dia udah makin serius, udah makin lama, tapi kayak nggak ada ngomongan buat yang lebih serius, kayak nggak ada pengen ketemu sama orang tua, ya udah lu cari cowok lain aja. Berarti maksud gue cowok yang nggak mau berkomitmen adalah cowok yang belum siap, yang masih cemen, yang masih main-main. Berarti lu harus sadar kalau cowok itu emang sama lu nggak, emang cuma pengen main-main aja gitu loh. Kalau dia emang nggak siap, belum siap buat serius, dia nggak bakal milih lu, men. Dia nggak bakal memilih untuk punya pasangan, maksud gue. Kecuali lu berdua sama-sama emang main-main, itu oke lah. Tapi kalau misalnya dia nggak mau buat lebih serius, cabut. Daripada lu kelamaan sama dia, cabut, cari yang lebih berkomitmen. Contohnya gue. Oke, itu yang kedua. Kita next yang ketiga. Oke, fakta yang ketiga, pria lebih emosional. Saat hubungan kasih yang telah terjalin berakhir dengan kegagalan, pria cenderung merasa lebih emosional. Meski demikian, mereka biasanya menutupi perasaan tersebut dan bersikap seolah tegar. Gue sebagai pria kayak malu mengakuinya, atau tapi yang jelas emosional sini berarti maksudnya lebih perasa ya mungkin ya. Karena kalau menurut gue, pria lebih emosional itu sangat mungkin terjadi dibandingkan wanita. Tapi kalau misalnya dalam kegagalan, kadang-kadang ada juga pria yang benar-benar bodoh amat gitu. Kayak mereka nggak nutupin hal yang emang dia sakit, tapi emang benar kadang-kadang dia udah cuek banget. Karena cowok itu menurut gue, ini baik gue lagi ya, gue nggak tahu ini cowok semuanya sama gue atau enggak. Cuma kalau gue pribadi, kalau misalnya ada hal yang janggal di hubungan, atau sang cewek itu minta udahan atau udah nggak mau, gagalnya bukan karena cowoknya. Cowok itu gampang banget bodo amat, gampang banget gak peduli. Itu kalau gue, atau nggak tahu cowok yang lainnya. Tapi kalau misalnya kegagalan yang diakibatkan oleh kayak sama-sama udah nggak baik,
itu juga sama, kalau misalnya mereka cowok sama cewek udah sama-sama kayak emang udah nggak begini, cowok juga menurut gua nggak terlalu peduli karena sama-sama gitu. Kecuali kalau misalnya gagal karena cowok, kemudian cowok tuh menyesal, kemungkinan besar cowoknya pasti baru nyesel. Dan ada yang ditutupin seolah ada yang ditutupin seolah tegar, ada juga yang buka-bukaan kayak aku nyesel gitu ya, ada kayak gitu pokoknya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, perempuan mudah dapat pengaruh dari orang terdekat. Oke, sebelum gue baca penjelasannya, mudah pengaruh itu maksudnya kayak kena hasutan ya. Misalnya kayak dia ngomong sama temennya, misalnya gue cewek, gue punya cowok bersikap kayak, misalnya cowok gue cewek, terus gue nanya ke temen gue yang cewek juga, karena teman cewek gue punya argumen, punya argumen kalau cowok gue ternyata dia tuh begini, terus gue sebagai cewek kayak, oh iya ternyata cowok gitu ya. Jadi kayak menurut gue gitu, karena cewek itu kadang-kadang nanyanya ke orang lain, bukan langsung straight to the point kepada pasangannya. Jadi gitu menurut gue ya. Oke, sekarang kita baca. Perempuan mudah dapat pengaruh orang terdekat. Hampir 40%, ini mungkin berdasarkan penelitiannya, hampir 40% perempuan yang siap meninggalkan kekasihnya jika banyak orang-orang terdekat mereka, seperti keluarga dan teman, yang tidak setuju dengan hubungan tersebut. Sama kayak gue yang barusan. Oke, jadi kalau misalnya kata temennya, gue gak setuju sama cowok lu, 40% seperti itu. 40% itu banyak ya, maksud gue dari 10 orang, ini ada 4 orang kayak gini. Wow, it's a big number. Kalau misalnya 100, ada 100 orang, ada 100 cewek, berarti 40 orang kayak gini. Wow. Oke, itu gak terlalu aneh juga. Yang kelima, terakhir, perempuan sering tertawa saat kencan pertama. Oke, gue gak tahu, gue gak banyak tahu tentang cewek ataupun tentang kencan pertama. Kita baca penjelasannya. Jika seseorang perempuan menyukai pria saat kencan pertama, mereka cenderung sering tertawa. Nggak jarang kaum hawa juga sering tersipu malu dan memainkan rambut. Maksudnya? Ya maksudnya? Enggak juga sih, gue selama kenal sama cewek-cewek, baru kenal tuh lagi PDKT, gue kayaknya nggak pernah punya cewek kayak gitu sih. Kalau gue PDKT mungkin kayak cewek-ceweknya yang gue adalah cowok yang yakin 100% kalau cewek yang gue deketin itu suka sama gue. Tapi kayaknya gue jarang banget lihat cewek yang kayak kalau sering ketawa sih ya sih, gue kan humoris orangnya gitu kan, jadi banyak yang ketawa juga. Tapi kalau misalnya yang suka tersipu malu itu gue jarang, karena mungkin cewek yang gue deketin bukan tipe-tipe kayak gitu ya, gue nggak ngerti juga. Oke. Ya jadi gitu teman-teman, 5 fakta hubungan cewek dan cowok. Sebenarnya itu basic banget sih, kayak kalau lu udah pernah jalin hubungan, lu udah agak gede, udah 17 tahun ke atas, mungkin kayak pernah ngalamin kayak gitu. Mungkin ada beberapa juga fakta-fakta cewek yang menurut laki itu aneh dan gak logis. Mungkin nanti lain kali kita bahas. Tapi ini berdasarkan artikel. Jadi itu, terima kasih yang udah nonton, apalagi udah subscribe. Walaupun videonya cuma baca artikel dan ngasih komentar tentang artikel tersebut, seenggaknya videonya jadi dan gue bikin video hari ini. Puasa episode kedua tentang cowok dan cewek. Terima kasih udah nonton, apalagi udah subscribe. Kita ketemu di video besok. Dadah.